perempuan itu adalah kekuatan satu negara. Why? Ya, kenapa jadi perempuan satu kekuatan negara, bukan laki-laki? No, ya. Kita perempuan, kita merasa bangga kalau kita penting sekali di negara Indonesia. Nah, coba bayangin kalau Pak Bupati ya tidak didampingi oleh Ibu Bupati ya. Tadi Bupati kita sangat friendly banget ya, manis sekali, senyumnya yang begitu indah sekali. Nah, I believe, saya percaya, karena Ibu Bupati yang selalu nge-push, mendorong-dorong si sang bupati, maka Bapak boleh melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Ya, bayangkan kita yang sudah berumah tangga ya, persoalan yang paling membuat kita itu tidak bisa nyaman adalah persoalan ketika kita mengalami pertengkaran dengan suami dengan istri. Kalau kita bertengkar dengan satpam, no problem. Kalau bertengkar dengan tetangga, no problem ya. Tetapi kalau kita sudah bertengkar dengan suami atau istri, rasanya sangat luar biasa tidak enaknya. Pengen apa ya? Kok semuanya salah? Serba tidak enak, senyum tidak enak, melakukan apa-apa tidak enak. Rasanya ada sesuatu yang tidak beres. Betul, ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa? Karena suami istri itu berbeda. They are one. Mereka satu di dalam hati. Ini kalau lambangnya Korea ya, sarangeo ya, tidak bisa dilepas. Sulit sekali. Connection-nya itu kuat sekali. Oleh karena itu, sangat jelas kalau perempuan adalah kekuatan satu negara kita yang besar, yaitu negara Indonesia. Nah, mari kita perhatikan ya, ketika Tuhan sekali menciptakan semuanya, akhirnya dia ciptakan Adam, dia ciptakan semuanya, ya indah sekali. Setelah itu apa yang Tuhan bentuk? Tuhan tidak pernah memulai sekolah untuk yang pertama sekali. Dia tidak pernah memulai atau membentuk school. Itu very important, kata Tuhan. Karena itu kita ciptakan dulu. Kita buat dulu yang namanya sekolah. No. Tuhan juga tidak membentuk rumah sakit yang pertama ya. Oh, bagaimana nih nanti orang-orang akan sakit ya. Kita mulai lagi dengan rumah sakit. No. Tuhan juga tidak pernah memulai hotel setelah penciptaannya ya. Tetapi yang Tuhan mulai adalah rumah tangga. Nah, tidak akan ada rumah tangga kecuali ada perempuan. That is the important of perempuan ya. Itulah pentingnya perempuan sebagai kekuatan satu negara. Without perempuan, tanpa perempuan, tidak akan ada nggak ada baby, nggak ada generasi seterusnya. That is the important of perempuan. Oleh karena itu seharusnya perempuan tidak ditampar ya, tidak dibodohi, tidak disalahgunakan, tetapi perempuan seharusnya disayang, dihormati, dicintai sesuai dengan apa kata Alkitab. Oke, untuk lebih dalamnya sosok perempuan itu, mari kita dalami lagi ya. Nah, semua itu kita tahu kalau ada diciptakan dari debu atau dari tanah. We all agree to this statement. Ini adalah statement dari firman-Nya Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan Adam dari debu dan tanah, diciptakan sedemikian rupa. Saya kira cuma Adam yang nggak punya pusat ya. Semua kita itu punya pusat ya. Tapi pusatnya Adam itu kayaknya nggak ada ya, dibuat Tuhan kali ya, bolong ya, I don't know ya. Tetapi Adam dan Hawa diciptakan, Adam diciptakan dari debu. Setelah itu debu itu sudah berbentuk orang ya, seperti orang yang di sawah itu dibuat-buat orang untuk nakut-nakuti burung ya. Contohnya, dia tidak hidup sampai Tuhan menghembuskan
nafas kehidupan. Itulah gambaran Allah di dalam Adam yang sifatnya kekal. Badannya ini tidak kekal, suatu hari akan habis karena dia debu, ya, rentan sekali dia dengan hancur. Oke, tetapi the soul, the spirit yang diberikan, dihembuskan kepada Adam, itu membuat dia hidup seperti kita ini hidup, ya. Membuat itu hidup. Begitulah Allah menciptakan si Adam. Dan Tuhan pikir, aduh, aku sudah ciptakan binatang, udah dinamain semua, harimau, singa, buaya, ya, kadal, burung, lalat, kupu-kupu. Kasihan sekali, nggak ada satupun binatang-binatang ini yang cocok untuk Adam. Oleh karena itu, Tuhan menciptakan perempuan. How? Bagaimana Tuhan menciptakan perempuan ini? Tuhan menciptakan perempuan karena Allah, Tuhan melihat Adam itu nggak cocok lah sendirian, kasihan kali, ya. Aku akan memberikan seorang penolong. Oke, sekarang sudah ketahuan, ya. We all perempuan adalah penolong, pembantu. Penolong, bukan perongrong. Penolong. Remember that. Ingat itu dalam pikiran dan hati kita. I am only a help. Saya hanya seorang penolong ada di dunia ini. Sebagai perempuan yang diciptakan oleh Tuhan. Nothing else. Disinilah awal mula kekuatan itu. Bayangkan kalau di rumah kita yang besar, ya, yang membutuhkan seorang penolong, pembantu contohnya, penolong, pekerja, they are very strong. Mereka lah yang mengatur semuanya, membersihkan semuanya. Wow, wonderful, ya. Kita adalah penolong, tetapi kita penolong yang sangat spesial. Apa spesialnya? Kalau Adam dari tanah, perempuan dari mana kata Alkitab? Wow. Kita diciptakan dari laki-laki. Dari mananya laki-laki kita diciptakan? Let's see. Dari tulang rusuk. Ini ada tertulis di buku Kejadian 2 ayat 23. We don't have to read it. Tapi kita semua udah tahu kisah sejati bagaimana wanita atau perempuan itu ada dari tulang rusuk, ya. Tulang rusuk itu ada di dada, ya, ibu-ibu sekalian. Kita bukan diciptakan dari tengkorak kepala sehingga kita mau memanjat jadi kepala. Kita juga tidak diciptakan dari jentik, tidak. Kita bukan diciptakan dari kaki, ya, jentik-jentiknya kaki supaya diinjak-injak. No. Tuhan ciptakan perempuan very special dari rusuk. Wow. Apa ini rusuk? Kita semua tahu fungsi rusuk, ya. Diciptakan dari dada sehingga kita perempuan adalah perempuan yang harus dicintai dan harus mencintai. Very close to the jantung. Dari dada, tulang rusuk. Dicopot tulang rusuknya 1 biji si Adam punya. What is the function of tulang rusuk? Apa fungsinya tulang rusuk, ya? Ini sangat penting. Fungsi tulang rusuk adalah melindungi organ-organ yang ada di dalam yang begitu delicate, yang begitu lembut, yang begitu fragile, yang begitu mudah hancur, dan yang paling potensial, yang paling kritikal di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah jantung. Jadi kita perempuan jangan lupa daratan, ya. Fungsi kita adalah melindungi jantung. Kalau ada orang yang pukul atau tumbuk dada kita, ada tulang rusuk yang melindungi jantung. Now, who is our jantung? Jantung kita adalah, kalau kita sudah menikah, jantung kita adalah suami kita yang tercinta. Remember that, perempuan. Kita pelindung hati suami kita, ya.
Jaga suami kita supaya mereka tidak selingkuh. Bukan kita yang sok-sok jadi permaisuri atas istri seseorang, istri insinyur, istri doktor, istri doktorandus, SH, dan lain sebagainya. Akhirnya kita lupa daratan bahwa tugas utama kita adalah melindungi the feeling of our husband. Melindungi perasaan suami kita, melindungi begitu rupa, menyayangi begitu rupa, sehingga laki-laki itu, suami itu pengen cepat-cepat pulang, mau jumpa perempuannya di rumah. Wow, that is very important. Inilah salah satu kekuatan kita sebagai perempuan yang akhirnya menjadi kekuatan untuk negara Indonesia. Bayangkan sekarang perceraian meningkat. Kenapa perceraian meningkat? Karena perempuan sudah lupa daratan, tidak lagi kepada fungsinya sebagai penolong, dan kedua sebagai tulang rusuk yang menjaga, memelihara, mencintai, mengawasi daripada sang suami. Selama ini dia ingin jadi permaisuri yang dimanja, dibelai-belai, yang dibeliin berlian, yang dibeliin sepatu jinjit, yang dibeliin tas Glomesh lah, Louis Vuitton lah, and so forth and so forth. No, please ladies, perempuan, that is not, bukan itu tujuan Tuhan menciptakan kita. Kita diciptakan untuk menjadi penolong bagi pria dan pelindung bagi hati dan sanubarinya. Wow, ya. Ibu-ibu, kita diingatkan kembali, sekalipun kita sudah nenek-nenek kayak Ibu Roska ini ya, sudah mau kepala 6, tetap saja kita harus menjaga hati suami, sehingga suami pengen cepat-cepat pulang, ketemu dengan perempuannya ya, nyonyanya di rumah. Now, kita udah belajar kekuatan yang pertama ya, bahkan kedua kekuatan di sini. Sebagai penolong yang ditetapkan oleh Tuhan dan sebagai pelindung untuk sang suami. Let's see. After that, mereka akan teng 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 teng. Ini adalah momen yang paling dinanti-nanti, dimimpikan oleh kita semuanya dulu ya. Sekarang ini kita akan pertahankan terus kebahagiaan momen-momen ketika kita berumah tangga. Now, let's see. Kenapa dikatakan perempuan adalah kekuatan satu negara? Karena perempuan sebagai penolong dan perempuan adalah kekuatan keluarga, hero dari keluarga, bintang film daripada keluarga, sekalipun dia punya status penolong. Wow, beautiful ladies ya. Dan yang pertama saya sudah paparkan, dia akan menjaga hati suaminya. Karena mengingat bahwa dia diambil dari tulang rusuk Adam sebagai pelindung. Next, apa itu? Kita lihat bahwa perempuan juga bertugas atau berperan penting untuk melahirkan dan membesarkan generasi bangsa. This is very important. Dan ini sesuai dengan amanat Tuhan, beranak cuculah. Itulah perintah Tuhan kepada Adam, kepada Abraham, kepada yang lain dan yang lain, bahwa beranak, melahirkan ya, bercucu, membesarkan generasi bangsa, itu adalah the will of God. Itu adalah kehendaknya Tuhan ya. Perempuan luar biasa, dia membesarkan bayi yang rewel, tidak tidur di malam hari hanya untuk mengganti pampers putra-putrinya, membesarkan anak-anaknya, mendidik, mengantar ke sekolah ya, tidak seharusnya mendapatkan kekerasan. What else? Kita lihat, wanita juga harus membantu perekonomian keluarga, dia harus bekerja, dia harus ke pasar, dia juga harus memasak untuk keluarganya, dia juga harus menghidangkan makanan yang sehat untuk anak-anaknya sebagai generasi bangsa. Dia juga harus mencuci piring ya, dia juga harus membersihkan rumah, dia juga harus mencuci baju dan lain sebagainya. Tidak seharusnya perempuan mendapat kekerasan.
Well, coba lihat ini. Perempuan sebenarnya adalah kekuatan daripada satu bangsa. Menjaga hati suami, melahirkan, membesarkan generasi, memastikan generasi bertumbuh cerdas dan sehat, membantu perekonomian keluarga, menabur cinta dan kasih sayang dalam keluarga. Oke, mari kita lihat komentar teman-temannya si Adam ya di Taman Eden dulu. Apa kata si kerah? Ini hanya ilustrasi aja ya. Alright, wah tentu perempuan kuat, bahannya dari tulang rusuk. Benar ya, tulang itu tidak akan pernah hancur sekalipun dia sudah dikubur ya. Kuat sekali. Kemudian si gajah juga berkata, perempuan juga cantik, bisa menguasai laki-laki. Amboy, that is correct, very true. Dan si burung berkata, di belakang pria sukses ada wanita hebat. That is true. Ada hubungannya dengan wanita. Coba lihat apa kata si Dogi. Kekuatan ekonomi juga ada di perempuan loh. Mari kita buktikan. Ya, pergi saja ke mall katanya. 75% berisi kebutuhan perempuan di mall sana. Benar sekali ya. Ada yang namanya sepatu perempuan, tas perempuan, baju perempuan, kebaya perempuan, piring mangkok perempuan, panci perempuan. Wow, semua mall berisi semua perkakas perempuan. Apa katanya? Betul. Sisa yang 20% itu untuk apa? Untuk kebutuhan pria dan anak-anak. Itu pun sudah termasuk jual sepatu, dompet, kaos kaki, dan lain-lain. Wow. Hei perempuan yang ada di Zoom, benar nggak kalau kita ini unik dan spesial? Betapa pentingnya, betapa perempuan menjadi tonggak satu negara. Now question. Tidak diragukan lagi keunikan perempuan. Tetapi secara negatif, perempuan jugalah yang menggoda laki-laki sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Now question, kalau begitu dari mana kekuatan perempuan dapat menguatkan negara Indonesia? This is a good question. Pertanyaan yang bagus sekali. Nah, kita akan simak bersama-sama bahwa gambaran Allah yang ada di dalam manusia semua sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia kehilangan cantiknya karakter Allah. Manusia sudah berdosa. Akhirnya terjadilah baku hantam, istri banting piring, ya. Kemudian istri dimadu, anak-anak terbengkalai, cemburu, oke? Terlalu ramah pada orang lain, tapi kepada suami tidak ramah. Semuanya ini muncul menjadi akar kenapa terjadi kekerasan kepada wanita atau perempuan. Kenapa laki-laki juga melakukan kekerasan kepada perempuan? Kenapa juga perempuan melakukan kekerasan kepada sesamanya perempuan? All these things because of sin. Semua ini adalah karena dosa. Dan ini semua akan terus berjalan. Sekalipun kita terus-menerus kasih seminar kekerasan wanita, kalau akar ini tidak bisa diselesaikan, maka kekerasan wanita akan beranak kekerasan wanita, dosa akan beranak dosa, dan hancurlah rumah tangga, hancurlah negara. Dan yang paling ngeri lagi apa? Mari kita perhatikan bahwa semua manusia akan masuk ke dalam peti mati. Karena apa? Upah dosa adalah maut. Badannya di peti mati, tapi roh yang Allah sudah hembuskan kepada Adam itu tidak bisa mati. Dia akan hidup selama-lamanya dan dia akan dibakar di api neraka. Dan inilah terus akan beranak dosa, beranak tampar sana, tampar sini, gara-gara 50 perak, berbaku hantam, bunuh-bunuhan, cemburu, buta, semua itu digerakkan oleh apa? DOSA. Ini virus mematikan. Jadi virus COVID itu tidak sebahaya ya
virus dosa ini maut. Now, let's see the solution yang kita percayai sebagai umat Kristen, bahwa Allah begitu mengasihi manusia sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Kristus ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan kematiannya di kayu salib membayar lunas semua yang menjadi hutang piutang dosa daripada manusia. Dan yang paling ajaib apa? Ketika kita percaya kepada Dia, bukan kepada kebaikan kita, bukan kepada kemampuan kita menyelesaikan dosa, tapi percaya kepada pengorbanannya. Dialah yang mati untuk semua dosa kita, untuk semua kekerasan wanita yang dirasakan oleh wanita. Nah, setiap perempuan yang percaya kepada Yesus, mujizat akan terjadi. What is the mujizat? Apakah itu mujizat yang terjadi dari dalam batin kita ini? First, kita akan diampuninya. Kita akan dibenarkannya, salahnya kita, berdosanya kita. Tapi Kristus mengatakan, I don't want you to go to hell. Aku tidak mau kau masuk ke neraka. Aku yang melaluinya untuk aku, untuk dirimu. Dan kau yang percaya kepadaku, kata Yesus, ku benarkan kau. Salahnya kau, tapi ku benarkan kau. Bukan hanya kita dibenarkan kaum perempuan, tetapi kita juga diciptakannya baru. Kristus hidup di dalam kita. Itu kata Galatia 2 ayat 20. Dan inilah kekuatan sejati kaum wanita, kaum perempuan yang akan menjaga kita dari tamparan si jahat, yang akan menjaga kita dari pemerkosaan si jahat, yang akan melindungi kita dari kekerasan apapun. Kristus di dalam hati kita menjaga, memelihara, Immanuel menyertai kita, dan kita yang percaya kepadanya, maka kita akan memiliki kekuatan perempuan di dalam Kristus. Wow, ini solusi kalau dipandang dari iman kepercayaan orang-orang Kristen, ya, bahwa Kristus melindungi kita, Dia ada di dalam hati kita karena kita percaya kepada pengorbanan Kristus di salib, mengampuni, menghapus, mengangkat semua dosa manusia yang nanti bulan Desember akan kita rayakan. Dan inilah perempuan yang ada di dalam Tuhan. Hatinya sudah baru, ya. Kristus hidup di dalam kita. Kita menjadi kuat. Hidup kita akan penuh dengan senyuman. Kita akan sabar, ramah, kita akan menolong, kita akan sayang anak, kita akan bergembira, kita lemah lembut, kita rendah hati, kita ceria, kita baik hati, kita mengampuni, kita hormat suami. Dari mana kemampuan ini dapat muncul? Dari hati perempuan, dari Kristus yang tinggal di dalam hati kita. We are not alone. Kita tidak seorang diri. Oleh karena itu kita perempuan, supaya kita terlepas dari tamparan dan kekerasan, mari miliki Kristus. Kalau kita suka senyum, mana ada orang yang mau tampar kita. Kalau kita suka menolong dan ramah, lembut, hormat sama suami, mana mungkin suami tampar kita. Kalau kita mama yang sabar, mana mungkin anak kita tampar kita. Nah, inilah yang menjadi kekuatan perempuan. Dan perhatikan, asal muasal perempuan, ya, juga menjadi kunci kesuksesan suami. Apa kata firman Tuhan di sini? Hormatilah perempuan sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Apa doa suami kita? Dia mau sukses dalam bisnis, dia mau sukses dalam perusahaan, dia mau sukses dalam pekerjaan, dia mau sukses semuanya. Ingat kuncinya, hormati perempuan yang mencintai Kristus. Engkau akan diberkati.
Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Ya mungkin di tengah-tengah kita nggak ada suami ya, no problem ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Wow. Ibu-ibu sekalian, kita sudah pegang kunci ya. Bagaimana supaya kita tidak mengalami kekerasan sebagai perempuan. Miliki Kristus. Kristus dalam hati kita. Pancarkan karakter daripada Kristus itu. Karena budi pekerti Kristen adalah karakter Kristus. Saya yakin kalau kita menjadi wanita yang lemah lembut, suka senyum, ceria, baik hati, sabar, tidak akan ada satupun yang berani menyentuh dan melukai kita. Karena kita punya bodyguard ilahi, kita punya security ilahi, kita punya roh Allah di dalam hati kita, kita punya Kristus sebagai teman sejati kita. Berapa lama dia menjadi teman kita? 24 hours a day. Kiranya kaum wanita diberkati dengan paparan hari ini. Nah, kalau satu gereja itu dikatakan kuat adalah jika keluarga-keluarga kuat. Wanita-wanita memiliki siapa itu? Sang juru penyelamat dan mengalami perubahan. Kalau perempuan-perempuan sudah hidup di dalam terangnya Kristus, maka RT RW kita pun akan bahagia ya. Di kabupaten kita pun akan kuat ya. Di provinsi pun akan kuat karena wanita-wanitanya, perempuan-perempuannya hebat ya. Dan apa jadinya? Maka negara pun kuat. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Ingat, perempuan, kekuatan satu negara besar, Indonesia.